Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. So, langsung aja nih, kita buka diskusi lah. Nih, menurut kalian itu mending kalian pilih PC desktop langsung atau pakai laptop aja gitu? Nah, gue minta kalian tuh sekarang tuh siapin tangan kalian di atas keyboard kalian untuk kasih pendapat di video ini ya. Tapi seperti biasa sebelum gue lanjutin pembahasannya, gue minta kalian untuk subscribe dulu ke channel ini. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan seperti ini, nantinya ya kita bakal banyakin lagi untuk open discussion-nya. Jadi gak usah lama-lama, kalau kalian tertarik buat debat di channel ini ya langsung aja subscribe aja dulu, oke? Oke, so better mana nih? Pakai PC langsung atau beli laptop aja gitu? Kalau lo apa sih menurut lo? Gue laptop bisa dibawa kemana-mana. Kalau gue lebih suka pakai PC nih guys. Jadi ya udahlah, mungkin itu aja video gue sekarang. Jadi kalian tinggal komen aja gimana pendapat kalian ya. Bercanda guys. Jadi di sini kita diskusi santai aja gitu ya. Nggak perlu sampai ngotot-ngototan gitu ya. Dan buat konten ini pun gue rencananya pengen nyesuaiin juga nih untuk kalian tuh mostly menggunakan apa gitu. Biar nantinya kalau misalnya gue buat video review ataupun video konten lainnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian juga nih. By the way guys, hal lain kenapa gue angkat topik ini buat jadi pembahasan di video sekarang ini karena ya gue udah sempat lihat juga dari website luar yang lagi ngebahas tentang topik perbandingan antara PC sama laptop. Ya contohnya aja di Reddit ini banyak banget yang ngobrolin tentang hal beginian cuy. Dan gue tahu juga untuk akses website kayak semacam Reddit itu kan agak ribet gitu ya aksesnya. Cuma tenang aja, gue udah punya solusinya karena selama ini gue udah menggunakan VPN 99 untuk nge-bypass website yang udah diblokir tanpa perlu khawatir lagi kalau misalkan speednya itu bakalan lemot lagi. Nih caranya simpel banget cuy, tinggal buka aja aplikasi VPN 99 di handphone lu. Nanti kalian bakal disuguhin dengan pilihan langganannya dari bulanannya dari 27.000 aja, atau mungkin kalian mau bayar tahunan sekaligus yang mana kalian bakal mendapatkan diskon hingga 57%. Ya itu sangat cuan sih menurut gue ya. Cuman kan gue sadar juga kalau kalian itu nggak mungkin lah langganan tanpa perlu cobain dulu gitu ya. Pasti pengen nyobain dulu gimana sih manfaatnya si VPN 99 ini. Ya udah simpel aja, kalian tinggal pencet si tombol silangnya ini. Nanti kalian bakal mendapatkan free versionnya dari si VPN 99 ini yang mana kalian bisa menggunakan si layanan VPN-nya ini 2 jam per harinya cuy. 2 jam gratis per hari maksud gua. Nah, caranya tinggal aktifinnya itu gampang banget. Tinggal pencet si tombol gemboknya ini. Nah, kita tunggu sampai dia itu udah terkoneksi. Untuk server mah gak usah dipikirin karena dia udah bakal ngasih server yang terbaik cuy. Nah, di sini gue udah nyala nih, udah tandanya hijau gitu ya. Jadi kalian udah terkoneksi dari si VPN ini. Jadi udah aman, kalian mau buka ini website Reddit juga bisa nih, gue cobain. Dan caranya pun simpel banget gitu ya. Kalau udah aktif si VPN-nya, tinggal buka aplikasi browser kalian. Di sini gue pakai Chrome. Dan langsung kita buka nih Reddit nih yang bisa diblok sama provider sini. Kita buka reddit.com. Dan tungguin sampai dia itu loadingnya kelar cuy. Nah, udah langsung kebuka. Ini tinggal lagi loading. Loading kelar, tinggal handphonenya aja. Tuh. Masih Reddit, gue udah ada aplikasi Reddit, cuman kayaknya ntar aja lo, kita buka dari sini aja. Nah tuh, bisa guys, udah nggak diblokir lagi. Penggunaan VPN 99 ini pun simpel banget, nggak ribet, dan data-data kalian pun tetap terjaga cuy. Pilihan servernya kalau kalian mau custom sendiri pun banyak banget pilihannya, dan untuk speed koneksinya pun tetap terjaga, jadi kalian bisa browsing tanpa khawatir speednya itu lemot lagi. So tunggu apa lagi, langsung aja cek deskripsi untuk info lebih lanjutnya, oke? Oke, better PC atau laptop nih? So mungkin gue bakal jelasin dulu gimana sih pendapat gue gitu ya. Karena buat gue pribadi gue itu lebih milih menggunakan PC ketimbang pakai laptop. Padahal nih kenyataannya sekarang itu kayak kebalikannya banget. Gue sekarang itu gue pakai full laptop dan PC pun jarang gue pakai cuy. Kenapa bisa PC nih? Ya mungkin kan kalau orang-orang tuh mikirnya kalau orang beli PC gitu kayak lebih murah atau upgrade-nya gampang gitu ya. Ya kalau buat gue sendiri sih gue nggak terlalu concern ke sana gitu ya. Apalagi buat gue gitu yang nggak terlalu ngikutin perkembangan zaman buat barang pribadi gue gitu. Kayak gue beli PC, mending gue langsung mikir aja gitu. Ini PC harus sesuai dengan kebutuhan gue dan bisa tahan untuk beberapa tahun gitu. Daripada gue kayak beli yang sekarang, besoknya di-upgrade lagi gitu. Nah, jadi kenapa gue suka PC gitu ya? Karena untuk troubleshootingnya di PC itu lebih seru cuy. Troubleshootingnya sini ya untuk troubleshooting masalah yang ada di PC ya. Ya walaupun katanya ribet gitu ya, gue suka aja gitu kayak nyari masalahnya. Maksudnya cari solusinya gitu ya, cekin mana yang error, part-partnya apa aja sih yang rusak gitu. Terus gue tes satu persatu sampai gue nemuin masalahnya itu ada di mana. Nah beda nih kalau misalkan laptop itu, kalau misalkan laptopnya udah rusak, gue udah ngeri aja gitu. Kan kalau misalkan laptop itu pertama kayak gue nggak berani ngoprek-ngoprek, gue paling bersihin maksud gue, bersihin doang. Dan kalau misalnya satunya rusak, salah satu partnya rusak,
gue pun udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pastinya kita bakal servis, dan servisnya itu full satu laptopnya sendiri. Kita nggak bisa nge-replace satu part-part tertentu kecuali si RAM sama storage-nya aja. Terus juga untuk PC-nya sendiri gitu ya, kayak lebih gampang lah buat di maintenance. Ya walaupun kelihatannya bentukannya gede gitu ya, ya kayak ribet nih bersihinnya gitu ya. Tapi ya percaya atau enggak, gue ngeliat laptop tuh malah lebih complicated daripada PC, karena dari spek dalam manage laptop itu kadang suka berbahaya cuy. Ya ke bawah suges juga mungkin kalau misalkan rusak satu yang diservis ya full laptopnya gitu kan mungkin ya. Tapi ya siapa sih yang nggak suka lu bawa CPU nih ke tukang tambal ban terus minta tiupin debunya, itu feelingnya tuh sangat menyenangkan cuy. Oke, perbandingan antara PC sama laptop yang paling umum itu biasanya di bagian portabilitasnya. Udah pasti PC itu udah kalah telak lah ya. Karena kan gak lucu juga nih, lu bawa kemana-mana, bawa PC lu gitu. Kayak bawa PC, CPU, bla bla blanya gitu. Udah pasti si laptop ini yang bakalan dipilih lah. Cuma backslash-nya lagi, dengan menerapkan fitur portabilitasnya, secara nggak langsung tuh performa laptop pastinya ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sebuah laptop di price point tertentu yang diharapkan bisa menyamai dengan performanya ketika kita lagi build sebuah PC cuy. Kayak spek CPU-nya aja biasanya itu di tingkat level yang sama nih ya. PC itu biasanya memiliki konfigurasi spesifikasi yang lebih dibanding si laptop punya gitu. Contohnya aja di bagian TDP. Untuk PC itu bisa aja nih, TDP-nya itu 2 kali lebih gede wattnya gitu ya dibanding sama laptop. Ya itu kan berarti PC itu punya watt yang lebih boros gitu ya. Ya bisa sih disebut seperti itu. Cuman kan dalam hal ini ya kita bisa ngeliat lagi nih. Kalau si PC ini punya kapabilitas lebih dalam menghandle performa, walaupun si laptop ini pun ya udah punya performa tinggi juga. Ya gue ini nggak terlalu bahas ke in-depth teknisnya lah ya. Gue dari spek sheet-nya aja dulu, oke? Dan gue rasa untuk perihal stereotype dimana dengan budget yang sama, kalian tuh bisa mendapatkan PC yang lebih kencang daripada laptop gitu, ya gue rasa itu udah nggak relevan lagi lah ya, udah nggak berlaku. Karena makin sekarang ya, kadang lu bisa aja nih mendapatkan sebuah laptop dengan spek yang bagus, tapi harganya lebih murah ketimbang lu build PC sendiri cuy. Bahkan omongan gue sebelumnya soal portabilitas aja sekarang tuh udah bisa dipatahkan cuy. Lu bisa mendapatkan sebuah laptop murah, speknya bagus, dan mungkin performanya itu bisa sebanding dengan PC dengan harga yang sama. Dan lu sadar gak sih ketika lu lagi bikin PC, lu perlu consider banyak hal lainnya juga cuy. Nah, kalau pengalaman gue gini nih sama orang-orang sekitar gue pas lagi bikin PC kayak begini cuy. Jadi ini awal-awalnya tuh mereka itu kayak bikin list spesifikasi yang mereka harapkan itu apa aja. Dibikin list, udah gitu, udah dapat total harganya, lalu mereka bandingin nih dengan harga segini, dia itu bisa mendapatkan laptop seperti apa. Pasti dibandingin dan mereka berpikir pasti PC itu lebih kenceng gitu ya, padahal mah nggak tentu gitu, belum tentu si PC itu lebih kenceng dibanding sama si laptopnya ini. Ya belum tentu cuy, mereka itu kadang suka lupa gitu ya, belum pilih monitornya, keyboardnya, mouse, headset, kalau mau pakai speaker, terus juga kalau mau aman gitu ya dari rumah yang sering jepret, beli UPS juga gitu ya kan, jatuhnya ya sama aja gitu, mahal-mahal juga. Apalagi kalau misalnya PC yang lu udah listin itu, dia itu memiliki spesifikasi yang bagus dan lu nggak mau gitu peripheral lu itu kayak murahan juga. Maka dari itu di sini gue udah ngerasa bukan stereotip lagi lah tentang harga antara kedua laptop sama PC ini, kalau begini-begini itu kayak bagaimana gitu ya. Jadi sekarang tuh lebih kayak misalkan untuk PC-nya aja, lu itu punya kelebihan di bagian opsi dan juga availabilitasnya atau kayak ketersediaan barangnya lah ya. Karena setiap kalian lagi mau bikin PC tuh kalian pasti bakal disuguhin dengan list pilihan spesifikasi yang super banyak gitu ya. Bahkan untuk satu jenis spek, contohnya aja nih, untuk si GPU RTX 2060 kayak beda brand, beda harga, kualitasnya pun beda, bisa beda jauh nih guys. Jadi seperti itu. Jadi itu lebih kayak PC itu kayak semacam memaksimalkan opsi kalian lah ya, memaksimalkan budget gitu bisa dibilang. Tapi sayangnya nih, laptop sekarang tuh udah nggak bisa diem juga cuy. Mereka tuh bisa aja nih ngasih inovasi di laptopnya dengan fitur gimmick yang sangat-sangat racun gitu. Contohnya kemarin kan si Asus ngeluarin si ROG Zephyrus Duo gitu ya. Jadi satu laptop punya 2 layar, itu ya gimana sih kita nggak ngiler gitu ya. Ya kalau misalkan kemahalan tuh yang murahnya pun juga banyak gitu. Mereka buat sebuah laptop dengan super tipis, jadi bener-bener ringan gitu, fitur-fiturnya banyak juga. Nah, itu jadi berat lagi pastinya buat kita. Makanya nih di sini sebetulnya kalau misalkan gue diminta rekomendasiin kalian mending pilih PC ataupun laptop, itu ya agak berat juga sebenarnya gitu ya. Tapi ya nggak serta-merta gitu gue tinggalin kalian gantung aja gitu ya. Tapi gue punya beberapa poin buat kalian pikirkan saat kalian mengconsider atau sedang memilih antara laptop sama PC untuk kalian beli nantinya. By the way, gue tetap mau tahu dong kalian tuh saat ini sedang menggunakan apa gitu ya, atau enggak pilihnya buat apa nih, buat mesin kerja kalian sekarang gitu ya. Pilih PC ataupun laptop, terus kira-kira dipakainya buat kerja apa aja gitu ya. Komen dong di bawah, oke?
Oke, poin-poin di sini yang akan gua kasih ke kalian itu ya berdasarkan opini subjektif dari gua aja gitu ya. Kalian suka ya bisa terima gitu ya. Ya gak apa-apa, bagus gitu ya. Kalau kalian mau tolak ya nggak apa-apa juga. Dan kalian mau modif itu ya bebas lah. Asalkan kalian happy aja, gua udah seneng juga lah. Pertama di sini pastiin dulu nih ketika kalian punya planning gitu mau beli sesuatu ya tentuin dulu dari kebutuhannya. Karena kan kebutuhan itu pastinya nomor satu cuy. Dan jangan samain juga nih dengan gengsi sama nafsu, itu beda sama kebutuhan ya. Jadi untuk kedua ini nih, si gengsi sama nafsu itu ya di nomor terakhir aja lah. Gue tahu bedain butuh sama sekedar pengen itu susah gitu memang. Cuma kan bisa berkaca lah pada diri kalian sekarang gitu ya. Kayak kondisi kalian itu seperti apa, pekerjaan kalian itu seperti apa, terus sering di kantor kah, atau memang kerjaan project sendiri di rumah gitu mungkin. Nah di situ kalian bisa nentuin nih kebutuhan kalian itu seperti apa. Kalau sering di kantor terus mobilitas presentasi sana sini ya better lu pilih laptop dulu lah. Pastikan kalian butuh nih buat presentasi sama meeting tuh yang kerja pindah-pindah ya nggak mungkin pakai PC gitu. Dan sebaliknya ketika kalian kerjaan itu benar-benar stay di satu tempat aja nggak pindah-pindah dari awal sampai kerjaan itu kelar gitu ya, yang mending komputer itu salah satu ide yang bagus. Dan untuk jenis pekerjaan di sini pun gua rasa udah nggak terlalu relevan lah ya kalau misalnya harus pakai laptop ataupun PC gitu. Soalnya untuk laptop sendiri pun sekarang udah pada powerful gitu, bisa dipakai buat pekerjaan yang processingnya yang super berat gitu. Tapi ya tetap lah kalau misalnya kalian mau kerja di standar industri yang memang butuh spek tinggi buat processingnya, ya sudah pasti PC itu adalah pemenangnya, pilihan terbaik. Oh ya PC-nya di sini tuh PC desktop lah ya, bukannya salah ngomong gitu. Lebih enak aja ngomongin PC gitu. Jadi jangan dikomplain lah kalau misalnya gue salah ngomong, oke? Poin selanjutnya sih di sini yang selalu gue ketekankan gitu ya, pilih spek yang memang dibutuhin sama jenis pekerjaan lo apa gitu. Apalagi kalau kalian ketahan budget yang pas-pasan gitu, salah spesifikasi bisa-bisa tuh nggak kepake barangnya. Ya simpelnya aja sekarang nih ya, banyak software yang jenis processingnya tuh macem-macem cuy. Ada yang single core processing, ada yang multi core processing, speednya yang perlu tinggi, terus teknik komputasinya yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya agak sulit sih. Cuma kalau kalian mau cari tahu gitu, banyak kok infonya biar kalian nggak salah pilih spesifikasinya. Contohnya aja deh, kalau misalnya gue pengen buat pakai ngedit di Adobe Premiere gitu ya, ngedit video, plus portable juga gitu mesinnya, ya gue bisa aja nih pilih sebuah laptop dengan spesifikasi yang memiliki CPU multi core bagus dan juga GPU pun udah setara dengan yang dibutuhkan untuk di Adobe Premiere. Terus udah tahu nih kebutuhannya kayak gimana gitu ya. Ya sebetulnya sih udah gitu, tinggal beli aja gitu. Cuman kan kadang kalau misalnya lu beli gitu nggak stop di PC sama laptop aja gitu ya. Kadang perlu perintilan-perintilannya juga kan. Ya kalau kalian ada budget lagi ya sesuaiin dulu lah sama jenis pekerjaan kalian. Contohnya aja kalau kalian seorang desainer, carilah monitor yang khusus untuk para desainer. Kalau kalian produk desainer ataupun produk modeling, cari monitor yang khusus untuk produk modeling. Sama juga nih buat peripheralnya. By the way untuk peripheral nggak cuma berlaku di PC aja ya, laptop pun banyak yang pakai juga gitu. Nah di sini biasanya nih kalian bisa sesuaiin juga nih. Kalau kalian nggak suka gitu contohnya keyboard yang biasa aja, bisa aja nih beralih ke keyboard mechanical, start dari harga yang termurah dulu. Gimana kalian suka atau enggak, kalau misalnya ada budget lebih ya coba di upgrade sedikit nyesuaiin dengan kebutuhan kalian atau enggak. Ya setiap kalian lagi pilih sesuatu gitu ya usahain dulu utamain dari kebutuhan kalian gitu ya. Jangan sampai nggak butuh kalian beli, kelihatan kayak gue butuh deh kalian beli gitu kan. Itu mah cuma nafsu doang harusnya ya. Ya jadi kalian belum nggak tahu produknya apa, mau pakai buat apa, terus asal beli aja gitu. Jadi fungsinya itu nanti nggak sesuai dengan yang kalian inginkan, bahkan cuma sekedar pamer doang kan nggak guna. Nafsu adalah musuh besar manusia. Gitu kan. Ngomongin bosnya sendiri gitu. Ya lumayan cuy kalau misalnya nggak kepake gitu ya. Kan kalau beli PC sama laptop tuh nggak sama kayak lo beli handphone gitu kan. Mungkin sistemnya kelihatannya sama gitu. Cuman untuk sistem penggunaan lebih lanjut itu lebih kompleks lagi di PC sama laptopnya ini. So yang penting sih gue mau tahu dulu lah kalian tuh saat ini menggunakan apa buat alat kerjanya. Dan kalau misalnya kalian belum punya juga boleh share juga lah kalian pengennya itu apa. Wishlistnya lah maksudnya. Biar nanti kita bisa obrolin dan gue tahu juga nih cocoknya buat kalian tuh apa nantinya kalau misalkan kita buat konten selanjutnya. Oke mungkin itu aja pembahasan singkat gue dari topik mending PC ataupun laptop gitu ya. Ya sebetulnya banyak banget lah perintilan-perintilan tentang topik di kedua hal ini. Jadi kayak misalnya buat yang kayak gini aja bisa jadi tuh membuka pikiran kita sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian mau bahas lebih lanjut ya coba aja kalian mulai dari kolom komentar bawah ini. Nanti kita diskusikan, oke? Oke, terima kasih udah dengerin opini gue dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini, like videonya kalau kalian suka dan share terus ke teman kalian dan aktifin tombol notifikasi kalau kalian penasaran sama konten kita selanjutnya. Dan terpenting juga share terus teman-teman kalian gitu ya. Kalau misalkan teman kalian nih lagi bingung gitu mau beli PC atau laptop, kasih ordernya, nih nonton video kita aja, video ST Media gitu. Gue suka nih. Gimana ngomongnya?
Apa deh. Ya, intinya kayak gitulah. Kalian share aja ke teman kalian, oke? Di sini ada gue Ali sebagai hostnya, dan kameramennya ada Siska Vito. Nggak pakai baju sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.